Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Arum akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini materi di bab 2 kelas 7 SMP kurikulum 2013. Saya sendiri adalah Dewi Arumsari. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih sistem klasifikasi itu. Jadi, klasifikasi artinya pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmu yang mempelajarinya disebut taksonomi. Ini dipelopori oleh Bapak Carolus Linnaeus. Nah, proses klasifikasi itu yang pertama dasar klasifikasinya menggunakan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi, yang pertama klasifikasi alami, yaitu melihat morfologi, anatomi, dan fisiologi, maksudnya melihat fisiknya. Oke ya, sama apa beda? Klasifikasi filogeni yaitu berdasarkan sejarah evolusinya. Klasifikasi buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Misal, kambing dengan domba, mereka perawakannya sama-sama ditutupi oleh rambut warna putih atau seperti wool, seperti itu. Jadi melihat penampakan luar yang hampir sama. Selanjutnya, ini tingkatan taksonomi, itu saya sudah buatkan singkatan yaitu KIT, Kelor, Vages, di mana Ki itu kingdom, D itu divisi, Kel kelas, ordo, Va family, G genus, S-nya spesies. Biar tidak tertukar, karena ini urutan, maka harus dari yang paling tinggi ke yang paling rendah urut, tidak boleh ditukar-tukar. Jadi yang paling luas atau yang paling besar adalah kingdom, di mana dia kerajaan atau dunia makhluk hidup, ya, di mana nanti dibagi lagi menjadi lebih kecil. Selanjutnya sistem tata nama makhluk hidup atau nama lainnya binominal nomenclature, di mana di sini dia terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama merupakan genus, kata kedua merupakan spesies. Nah, cara menulisnya harus dicetak miring. Kalau nggak bisa miring ya ditulis tegak tapi di garis bawah. Kalau nggak bisa garis bawah, tulis tegak tapi di bold atau ditebalkan. Nah, kata diawali huruf besar pada kata yang pertama, sedangkan kata kedua itu huruf kecil semua. Oke, di sini kita lanjutkan sistem 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Ini adalah sistem kingdom yang dipelopori oleh Bapak Whittaker. Jadi, banyak yang masih miskonsepsi, beda ya, ada antara fungi dengan plante. Fungi itu jamur, plante itu tumbuhan. Kenapa kok jamur tidak masuk dalam tumbuhan? Karena jamur itu masih heterotrof, jadi dia tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan. Selanjutnya kita bahas pertama-tama Kingdom Monera. Nah, Kingdom Monera ini meliputi semua makhluk hidup, organisme prokariotik. Prokariotik itu dia belum punya membran inti sel, selnya cuma satu atau uniseluler, dan mikroskopis, artinya ukurannya sangat renik atau sangat kecil, sehingga harus menggunakan mikroskop untuk mengamatinya. Contohnya adalah ganggang atau alga hijau biru, nama lainnya cyanobacteria. Misal Escherichia coli yang ada di usus besar kalian untuk membantu pembusukan makanan, Anabaena sp dan Nostoc sp. Selanjutnya yang kedua Kingdom Protista. Nah, di sini sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu tapi sudah eukariotik ya. Kalau yang Monera tadi masih prokariotik, belum punya membran inti. Kalau Protista sudah punya membran inti atau disebut eukariotik. Umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, Protista ini ada 3 kelompok. Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Yang mirip hewan contohnya amuba, yang mirip tumbuhan contohnya alga hijau. Nah, selanjutnya kita ke Kingdom Fungi atau jamur. Dia juga sudah eukariotik, tapi tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, sehingga dia disebut heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya
Musor musedo, Saccharomyces ini raginya tape, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus dan lain-lain. Kingdom Plantae itu terdiri atas semua organisme eukariotik dan bersel banyak. Dia punya dinding sel dan punya klorofil untuk berfotosintesis. Dia bersifat autotrof karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Kerajaan atau regnum tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi tumbuhan berspora, yaitu lumut paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji contohnya padi mawar, tumbuhan berspora contohnya lumut hati dan paku ekor kuda. Kingdom Animalia, animal itu dari kata hewan. Ciri-cirinya dia sudah eukariotik, selnya banyak, tidak punya klorofil dan tidak berfotosintesis. Nah, dia heterotrof termasuk manusia. Kita termasuk dalam kingdom Animalia. Selanjutnya identifikasi atau determinasi. Jadi, ciri-ciri khas makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi. Pertama, kita harus mengenali ciri-ciri makhluk hidup dulu. Yang kedua, membandingkan atau menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah kita kenal identitasnya. Berikutnya bisa didasarkan pada ingatan, bantuan orang lain, spesimen acuan atau pustaka dan komputer atau internet. Nah, ini contohnya. Kita membuat kunci dikotom itu berbentuk panah-panah seperti ini. Misal, pertama berambut. Berambut itu berarti ada yang rambutnya banyak, ada yang rambutnya sedikit. Yang banyak ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Yang sedikit bisa rambutnya itu rata, ada yang tidak rata atau botak. Pendek contohnya warnanya ada hitam, ada yang putih. Nah, ini adalah contoh dikotom. Kunci dikotom ini berupa panah-panah yang sudah kita bagi-bagi untuk mengelompokkan mana yang sefamili atau satu keluarga dan yang bukan. Sedangkan kalau kunci determinasi berupa kata kunci, di mana dia ada 1A, B, 2A, B, 3A, B, dan 4A, B, dan seterusnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke ya, cukup sekian materi klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7. Semoga mudah untuk dipahami. Bu Arum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.